Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk semua penonton dari video ini. Perkenalkan, nama saya Jovantieri Salim, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait laporan proposal tesis saya dengan judul Pengaruh Interaksi Struktur Tanah dengan Variasi Jenis Tanah terhadap Respons Struktur 60 Lantai yang didesain berbasis kinerja. Saya dibimbing oleh Profesor Indra Jati, dan tanpa berlama-lama lagi, saya mulai tentang agenda presentasi saya. Saya akan membawakan 4 subtopik dalam kesempatan ini. Yang pertama, latar belakang, studi literatur, metodologi penelitian, dan teknik pengumpulan data. Saya mulai dengan latar belakang, dan sebelum saya mulai terkait penjelasan saya merasa saya perlu memberitahukan tentang definisi interaksi struktur tanah itu sendiri. Menurut Ismail 2020, interaksi struktur tanah adalah interaksi dinamis antara struktur, fondasi, dan tanah di bawah fondasi. Dan ada beberapa kendala mengenai interaksi struktur tanah. Yang pertama, interaksi struktur tanah tidak diperlukan dalam mendesain struktur tinggi menggunakan desain berbasis kinerja, menurut TBI 2017. Meskipun demikian, masih ada sentimen untuk memodelkan interaksi struktur tanah dalam mendesain struktur. Jadi, mana yang benar? Di sisi lain, durasi komputasi dan kompleksitas pemodelan meningkat secara sangat signifikan jika interaksi struktur tanah atau SSI ini perlu kita pertimbangkan. Durasi pengerjaan proyek tidak bisa menunggu kita untuk melakukan hasil running pemodelan sampai selesai, baru proyeknya dijalankan. Karena ada masalah biaya tidak langsung di situ. Oleh karena itu, ada sebuah solusi yang saya ajukan melalui penelitian ini, yaitu mendesain struktur berbasis kinerja dengan hanya mempertimbangkan struktur atas, dan struktur tersebut dijepit di taraf lateral pertemuan struktur atas dengan basement atau tepat di bawah lantai dasar. Jadi berikut pemodelan struktur yang umum dilakukan dalam dunia teknik sipil. Yang pertama adalah model struktur yang dijepit di bawah basement tanpa SSI. Yang kedua adalah model struktur mempertimbangkan SSI dalam bathtub model. Model ini pula yang direkomendasikan oleh TBI 2017. Dan yang terakhir yang saya ajukan adalah model struktur dijepit di bawah lantai dasar tanpa pengaruh SSI. Saya lanjutkan ke studi literatur saya. Jadi studi literatur saya akan meng-highlight pembahasan terkait 6 literatur yang sudah saya baca dan saya telah. Saya akan membahas mulai dari Viroj tahun 2022, di mana Viroj menganalisis struktur pendek dan menengah dengan variasi dimensi elemen strukturalnya menggunakan gempa yang berasal dari spectral matching. Asconi tahun 2021 menganalisis struktur pendek asimetris, maksud saya, menggunakan sistem ganda dengan variasi sistem elemen struktural. Lalu gempa yang digunakan juga berdasarkan spectral matching. Bayram tahun 2021 menganalisis struktur pendek dan menengah asimetris dengan variasi jenis parameter tanah. Dan gempa yang digunakan adalah spectral matching pula. Arboleda Monsalve tahun 2020 menganalisis struktur dengan tinggi 40 lantai dengan juga memvariasikan parameter jenis tanah. Gempa yang digunakan berasal dari spectral matching. Fargali tahun 2013 menganalisis struktur pendek dan menengah simetris dengan variasi sistem penahan beban lateral yang berbeda-beda. Dan Beta tahun 2020 menganalisis struktur super tinggi 90 lantai menggunakan rangka pemikul momen dan dinding geser dengan fokus untuk menganalisis apakah SSI memengaruhi respons struktur tanpa memvariasikan struktur maupun jenis parameter tanah. Berdasarkan literatur ini, maka saya menemukan sebuah gap, di mana gap ini adalah tentang soil structure interaction belum dibahas akibat variasi parameter tanah untuk struktur dengan tinggi yang menerima keuntungan biaya dari performance-based seismic design, sekitar mungkin 60-70 lantai. Maka, ingin dicari tahu seberapa besar pengaruh parameter tanah terhadap SSI dan seberapa besar pengaruh SSI terhadap respons struktur kita.
Metodologi penelitian saya akan mengikuti diagram alir yang saya tunjukkan di layar ini. Pertama-tama tetap akan dimulai dengan studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya, lalu saya akan menghimpun data struktur, meliputi fungsi struktur, geometri struktur, dan lokasi struktur. Kemudian saya lanjutkan dengan mendefinisikan beban. Untuk beban-beban gravitasi akan mengacu pada SNI 1727 tahun 2020 berdasarkan fungsi ruangan, dan juga untuk beban seismiknya sendiri akan mengacu pada TBI 2017. Lalu saya akan lanjutkan dengan memodelkan struktur saya. Model yang saya ambil dalam penelitian kali ini ada 3. Saya generalisasi menjadi 3. Yang pertama adalah model struktur atas dengan jepit taraf lateral di lantai dasar, model struktur secara keseluruhan dengan jepit taraf lateral di bawah basement, tepat di bawah basement, dan model struktur secara keseluruhan dengan pemodelan SSI. Semua model akan saya lakukan preliminary design, kecuali untuk model struktur dengan SSI, di mana sebelumnya parameter tanahnya akan saya variasikan terlebih dahulu. Saya akan mengambil data tanah di lapangan melalui SPT. Lalu saya juga akan membandingkan dengan kondisi tanah, parameter tanah dari FEMA 356. Lalu saya lakukan preliminary design. Setelah preliminary design, saya akan melakukan analisis struktur untuk mengecek kriteria desain untuk level gempa SLE, Strength Level Earthquake, baik untuk kriteria desain mikro, skala mikro, maupun kriteria desain skala makro. Setelah selesai, maka saya akan melakukan evaluasi menggunakan NLTHA dengan beban gempa dari Site Specific Hazard Analysis, sebuah data gempa yang berasal dari tapak struktur yang akan dibangun nantinya. Dari hasil analisis ini akan didapatkan respon-respon struktur berupa defleksi lateral atau rooftop displacement, interstory diff ratio, lalu ada gaya dalam elemen, dan juga ada gaya geser dasar. Kemudian saya akan membandingkan semua hasil respon struktur dari semua model yang sudah saya buat dan akan dibuat sebuah kesimpulan. Selesai. Kemudian teknik pengumpulan data, saya menetapkan terlebih dahulu data yang akan saya kumpulkan. Dalam kasus ini, seperti yang sudah dijelaskan dalam metodologi, adalah respon-respon struktur. Data yang dikumpulkan adalah defleksi struktur, defleksi antar tingkat, periode struktur, gaya dalam elemen struktur, dan gaya geser dasar struktur. Metode pengumpulan datanya sendiri, saya mengacu pada handbook yang disediakan oleh The Ohio State University untuk beberapa metode pengumpulan untuk ilmu rekayasa. Teknik pengumpulan data yang saya pilih adalah simulasi atau simulations menggunakan software nantinya, software analisis struktur. Demikian presentasi saya terkait laporan proposal tesis ini. Terima kasih untuk perhatian Anda.